Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas untuk koin SUI dan juga ARB. Seperti apa? Ini sesuai dengan requestan dari batujaya.com. Tapi untuk INJ kita udah bahas di video yang lalu, jadi kita nggak akan bahas di video yang ini. Dan aku akan sertakan linknya langsung di kolom komentar kamu. Oke, buat Sui. Sui adalah sebuah blockchain baru yang baru aja rilis, teman-teman. Ini tokennya atau koinnya ini baru aja rilis dan cukup mencuri perhatian ya. Dalam dua minggu terakhir itu memang Sui menjadi pembicaraan sama seperti dengan PP Coin. Sui sendiri adalah blockchain lapisan pertama dengan latensi rendah dan juga produksi yang tinggi, which is artinya kecepatan transaksinya itu cenderung tinggi tapi biayanya rendah ya. Kemudian finalitas transaksi instan menjadikan Sui kandidat utama untuk kasus penggunaan on-chain seperti DeFi dan juga GameFi. Jadi dia akan connect tuh sama DeFi dan juga GameFi. Otomatis kalau dia udah connect sama kedua ini, maka fungsi yang satu lagi yang harusnya ada sih adalah Web3 mereka. Kemudian blockchain ini diprogram dalam Rust. Wah, Rust ini adalah bahasa pemrograman dengan fokus untuk eksekusi transaksi yang cepat dan aman. Rust juga merupakan bahasa pemrograman Solana, blockchain tercepat berkecepatan tinggi lainnya. Tujuan dinyatakan Swiss untuk melayani miliaran pengguna berikutnya di Web3 dengan menawarkan penyebaran aplikasi terdesentralisasi atau DApps dengan arsitektur kontak pintar yang unggul dibandingkan dengan blockchain seperti Ethereum. Wow, ini dia mulai untuk singgung-singgung Solana dan Ethereum, teman-teman. Jadi Sui ini bisa dibilang penantang ya, penantang untuk blockchain-blockchain yang sudah mapan, yang udah ada lebih dulu. Bagaimana fungsinya dia adalah sebagai alat transaksi, di mana dia udah terhubung sama beberapa perusahaan juga untuk diajak kerjasama. Kemudian fokus mereka ke depannya bakalan ke platform DeFi dan juga GameFi, serta mereka bisa untuk menawarkan penyebaran aplikasi decentralized atau di apps. Jadi bisa di apps bisa bergerak di atas dari blockchain mereka. Kemudian mereka juga menggunakan pemrosesan transaksi secara paralel. Ini mirip seperti pembahasan kita di koin kan Kaspa ya, Kaspa kalau nggak salah. Itu juga dia menggunakan paralel. Siapa yang bikin Sui ini didirikan oleh mantan tim insinyur dari Meta. Meta adalah perusahaan Facebook ya. Teman-teman, banyak alumni di sana yang bikin yang berkontribusi sama perusahaan ini. Kemudian mereka juga disupport dananya oleh beberapa perusahaan lain seperti Misten Lab, terus Jump Crypto, Apollo, Binance Lab, Franklin Templeton, Coinbase Venture, Circle Venture. Jadi banyak sekali venture capital yang udah masuk dan juga melakukan pendanaan di project ini. So, project ini bisa dibilang bakalan sangat-sangat menarik buat kita perhatikan ke depannya. Jadi berapa banyak Sui yang beredar? Kalau kita perhatikan dia punya peredaran supply sekitar 10 miliar koin. Sementara yang beredar baru 500 sekian juta ya. Jadi masih sangat sedikit dan kedepannya bakalan ditambah lagi peredarannya seiring dengan adopsi yang semakin meningkat. Menurut saya menarik Sui ya. Beberapa kali dia udah melakukan ICO seperti terakhir di KuCoin juga udah. Dan kalau kita perhatikan supply yang beredar itu masih sangat-sangat kecil teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah mereka cukup berhati-hati dalam hal meluncurkan koin ke publik. Biasanya kalau koin-koin baru, oh tiba-tiba dia langsung banyak, langsung banjir ya. Bisa 50%, bisa 40%, bahkan bisa 70-80%. Dan cara membagikannya pun dengan airdrop gratis gitu. Dan itu tentu saja menyebabkan banyak orang yang ketika menerima airdrop itu langsung harganya dibawa turun. Karena mereka juga rame-rame buat jualan. Akibatnya harga koinnya hancur, investor kecewa. Kalau dari Sui sendiri melihat supply-nya yang sangat-sangat kecil seperti ini 5%, apalagi kalau dia bisa kontrol untuk koin yang mereka berikan ke market atau koin yang perlahan-lahan ya akan disebarkan ke market, itu bakalan sangat-sangat bagus untuk pergerakan harganya. Mengingat dia juga disupport oleh beberapa venture capital, dan saya rasa Sui ini bakalan menarik untuk kita perhatikan. Nggak jamin dia bakalan bagus, tapi kalau dilihat dari beberapa prospek ini bakalan menarik untuk kita perhatikan buat kedepannya. Sementara dari website sendiri dia masih kayak baru baru bikin ya, baru improve, baru retorika, jadi belum belum banyak sesuatu yang real yang kita bisa perhatikan untuk projectnya.
Tapi kelihatannya bakalan sangat-sangat menjadi salah satu platform yang premium ke depannya. Ini masih berupa awal, teman-teman. Jadi ke depannya semoga aja bisa menjadi sebuah blockchain yang cukup disegani di market ya. Jadi ini tim-timnya dia cukup aktif juga melakukan gathering, melakukan acara-acara untuk membangun komunitas dari Sui sendiri. Itu kemudian ini Sui meluncurkan mainnet. Ini baru aja mereka meluncurkan mainnet di 3 Mei. Ini kegiatannya di Cayman Island, teman-teman. Kepulauan Cayman ya. Sui Foundation baru saja mengumumkan untuk mainnet ini aktif. Jadi teman-teman udah bisa tuh melakukan transfer koin, udah bisa mulai sharing-sharing. Cuman dari beberapa platform yang mereka kerjakan seperti DeFi itu masih belum bisa ya. Jadi masih perlu waktu untuk selesai di manage, di improve untuk blockchainnya. Jadi ini masih dalam tahap awal saja. Jika kita perhatikan di Twitter juga, mereka beberapa memang ada kerjasama, salah satunya mengembangkan ke NFT ya. Mereka udah menggait beberapa perusahaan lain. Ini Relief Protocol diajak kerjasama, kemudian beberapa juga Sui ini udah kerjasama di beberapa negara juga, seperti di Seoul, Kyoto, Paris, Istanbul, Palo Alto, Singapura, Lagos, Lisbon, Bangalore, dan juga Taipei City. Jadi ya menarik buat kita pantau. Kalau teman-teman mau pantau Sui silakan aja. Ini menurut saya bakalan sangat-sangat prospek buat kedepannya. Cuman yang teman-teman harus perhatikan adalah proyek-proyek yang berbasiskan dengan DeFi, FiFi itu finance ya, yang berhubungan sama finance itu nggak akan gampang diterima oleh regulator, terutama SEC yang isyaratkan DeFi termasuk sekuritas dan akan diregulasi. Ini beritanya cukup baru dan tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. DeFi bakalan struggling. Kita udah lihat bagaimana di market kali ini di beberapa perdagangan koin-koin DeFi seperti PancakeSwap, kemudian AAV, Uniswap, yang swap-swap itu pokoknya harganya agak sulit buat naik. Itu udah nyata, teman-teman. Dan Sui termasuk yang berhubungan sama DeFi juga. Kita masih belum lihat seperti apa efek yang nyata karena supply dari Sui sendiri masih cukup kecil. Kalau kita bicara soal technical, pergerakan Bitcoin udah drop, turun, which is Bitcoin masuk fase koreksi. Begitu juga dengan altcoin yang lain. Sui so far dia masih bertahan di kisaran harga 1,1 dolar. Dan ini dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda mantul nih dari level support di kisaran 0,03 dolarnya. Jadi ada potensi double bottom yang tercipta, tapi dia punya neckline yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan apakah Sui bakalan melompat naik sampai sini dan bikin double bottomnya confirm. Kalau dia bisa breakout di sini maka akan confirm dan kita akan punya potensi kenaikan yang cukup Nah, kita akan punya potensi kenaikan yang cukup menarik buat dijangkau, yaitu di kisaran harga 1,6 dolar ya, 1,5 dolar lah kira-kira. Potensi kenaikan dari Sui kalau dia mampu untuk kembali naik ya, reversal teman-teman, dan bikin double bottomnya. Hanya saja ini kan masih berupa spekulasi, masih cukup jauh lah buat ke sana. Kita lihat dulu nih, apakah Sui cukup bagus secara pergerakan. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, dalam 4 jam 1, 2, 3, 4, 16 jam terakhir kurang lebih ya, pergerakan Sui sangat impulsif, sangat bagus dan menunjukkan tanda-tanda bullish jangka pendek atau ada kenaikan kemungkinan di weekend ini. Dari posisi MACD juga udah mulai terjadi golden cross dari MACD-nya, which is adalah tanda bullish. Semoga Sui bisa bullish jangka pendek ya teman-teman. Untuk target sih paling nggak bisa ke 1,2 dolar lah. Kalau bisa, maka kenaikannya sekitar 11-12%. Itu pun udah cukup menarik juga. By the way, Sui memang chartnya masih cukup pendek, teman-teman, karena dia baru listing di beberapa exchange besar. Sekarang udah bisa diperdagangkan di Binance dan toko kripto juga ya. Jadi bagus untuk pergerakannya, tanda-tandanya jangka pendek lumayan ada potensi buat bullish. Apakah benar-benar bullish? Tentunya Bitcoin masih dalam posisi koreksi. Saya rasa kenaikan yang terjadi ini hanya jangka pendek saja. Mungkin Bitcoin akan kembali di bawah nyelam lagi teman-teman. Tapi nanti ini kayaknya weekend ini bakalan dibawa naik terlebih dahulu untuk jangka pendek.
Jadi itu buat SUI. Kita akan next pembahasannya ke ARB. ARB sendiri adalah sebuah layer kedua dari Ethereum. Jadi ini mirip seperti Optimism kalau menurut saya. Memang fungsi dari ARB sendiri adalah sebagai skala lapis kedua untuk Ethereum. Dan tujuannya adalah meningkatkan kecepatan dan juga skalabilitas serta efisiensi biaya Ethereum. Arbitrum mendapat manfaat keamanan dari kompatibilitas dari Ethereum. Ya, dia bergerak di jaringan Ethereum, sangat bagus teman-teman. Arbitrum juga di awal-awal listing itu juga mendapatkan respon positif dari market. Jadi kurang lebih ini mirip kayak Optimism kalau menurut saya ya. Dari perdagangannya juga dia udah cukup besar untuk exchange-nya, bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken. Jadi bisa dibilang untuk likuiditas ARB ini sudah sangat-sangat bagus. Supply maksimumnya ARB ini, mana supply-nya? Nah ini supply yang maksimum itu nggak ada, tapi supply totalnya ada di kisaran 10 miliar koin. Sementara supply yang beredar itu sekitar 1,2 miliar saja ya. Artinya adalah masih ada kemungkinan 8,8 miliar lagi yang di-create. Jadi untuk sekarang masih sekitar 10% aja yang beredar di market. Jadi gitu, ini beberapa distribusi untuk tokenomiknya mereka. Mereka lebih banyak bagikan kepada tim pengembang mereka dan juga investor buat saat ini. Tapi ada dana sisa nih sekitar 42% yang masih dalam DAO treasury mereka. Ini fungsinya untuk konsensus daripada ekosistem Arbitrum sendiri. Kalau kita berkontribusi sama platform ini untuk pengembangannya, kita akan berpotensi untuk mendapatkan 42% ini. Tentunya nggak semua ya, karena kan dibagikan sama banyak kontributor lain. Jadi treasury-nya cukup terjaga di 42%. Saya rasa supply yang beredar pun juga ini cenderung di poin investor dan juga individual wallet di sini saja. Sementara dari ekosistemnya sendiri, di timnya sendiri itu dimiliki oleh internal. Kemarin juga ada berita bahwa internal mereka tiba-tiba jualan ya. Itu tentunya bikin kepercayaan investor juga terhadap ARB agak-agak gimana gitu. Ya itulah teman-teman yang namanya kontributor, mereka juga manusia biasa. Kemudian dari project ARB sendiri dia ada beberapa kerjasama, ikutan berpartisipasi nge-launching sebuah game baru. Ini mereka baru launching Power by Magic and Elm token teman-teman. Ini dari Tales of Illeria, salah satu project dari mereka. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan beberapa platform seperti NFT platform, itu dari ini ya, dari Prohibition Art, Olympus DAO, kemudian juga ada Ren Farm, ada Mental Network, ada Particle Network, kemudian juga ada Parisicnet. Namanya susah-susah ya. Jadi itu beberapa platform yang diajak kerjasama, kemudian mereka juga sedang progres untuk membuat beberapa platform DeFi seperti ini, Smile Finance, yang tentunya create di blockchain dari Ethereum juga, dan beberapa kegiatan lain yang tentunya masih cukup aktif mereka kerjakan teman-teman. Jadi secara project sendiri, kalau menurut saya Arbitrum sendiri masih jalan ya, masih sangat-sangat dini, masih sangat baru. Itu kalau secara price action gimana? Kalau dari ARB sendiri hari ini agak melompat juga, kurang lebih pergerakannya juga bagus. Dia bikin double bottom di sini dan sekarang lagi berusaha menguji neckline daripada double bottom ini. Double bottom adalah pola yang nggak asing teman-teman. Kalau teman-teman misalkan masih bingung ya, masih baru banget, itu teman-teman bisa cek double bottom gimana tulisannya gini ya. Oh, double bottom kayak gini teman-teman. Ini adalah pola reversal, pola kenaikan yang sering banget terkonfirmasi di market. Hanya saja dia butuh untuk confirm untuk keluar dari neckline-nya. Double bottom ini adalah pola reversal dari downtrend ke uptrend. Which is itu kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya pola kenaikan ya. Jadi kalau kita perhatikan dari pergerakan ARB, dia punya neckline di level ini. Di level kisaran 1,18 dolar. Which is kalau harganya sekarang adalah 1,16, berarti masih ada kenaikan sekitar 2-3% lagi yang dibutuhkan untuk bisa confirm breakout dari level tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ARB potensinya dia masih cukup bagus, sementara dia drop ya, sempat drop turun ke level support kuat di sini.
bahkan turun lebih dalam teman-teman, dan sekarang dia udah balik naik lagi, udah balik masuk lagi, which is artinya dengan posisi sekarang buyer cukup dominan ya, jadi seller udah perlahan-lahan melemah nih, giliran buyer yang take control di weekend ini. By the way, video ini dibuat tanggal 13 Mei. Jadi kalau kita perhatikan, sementara volumenya masih kecil karena mungkin weekend, kemudian smart money-nya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau bagi saya sih, kenaikan yang terjadi pada ARB tidak akan saya ekspektasikan untuk bull run naik balik ya. Mungkin hanya retrace sementara. So far pergerakan ARB saya masih agak skeptis, mungkin dia berpeluang untuk turun kembali nanti. Tapi untuk sekarang yang bisa teman-teman perhatikan adalah di level kisaran 1,2 dolar ini yang menjadi level resistance buat ARB. Sementara dari indikator MACD positif ya, histobarnya udah hijau, dan juga Bitcoin pun juga kelihatannya udah mulai ada tanda-tanda recover nih untuk kenaikan. Semoga jangka pendek untuk koin-koin ini bakalan sangat menarik. Jadi itu aja buat SUI dan juga ARB. Secara project mereka masih baru, masih tetap jalan. Untuk melihat apakah dia bagus atau enggak, kita perlu melihat untuk waktu yang agak panjang, teman-teman. Barulah kita bisa lebih menilai objektif. Kalau sekarang kan masih berupa, wah ini projectnya, ini projectnya, ini projectnya. Tapi apakah project ini diminati? Itu yang paling penting bagi investor jangka panjang. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.